Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Trihayati dengan NIM 190388201015 dari kelas L01 PBSI, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan neurologis bahasa sebagai ujian akhir semester. Untuk memahami sebuah bahasa, manusia dapat mempergunakan persepsi ujaran. Di dalam sebuah ujaran terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi sebuah bahasa, yakni bahasa, faktor biologis, dan faktor neurologis. Kedua faktor tersebut dapat menjadi pembeda antara bahasa manusia dengan bahasa binatang. Mengapa demikian? Karena perkembangan bahasa manusia erat keterkaitannya dengan perkembangan biologisnya. Begitu juga dengan otak manusia dengan bahasa. Ada beberapa faktor neurologis yang sangat berkaitan dengan bahasa. Karena kemampuan manusia dalam berbahasa ternyata bukan hanya karena lingkungan, akan tetapi karena kodrat neurologis yang dibawa dari kecil atau sejak lahir. Faktor penting dalam penguasaan bahasa adalah faktor neurologis, yakni keterkaitan antara otak manusia dengan bahasa. Landasan neurologis bahasa inilah yang mampu menjawab bahwa manusia memiliki kemampuan berbahasa, tetapi hewan tidak. Nah, selanjutnya ada evaluasi otak manusia. Evaluasi otak dari primata Australopithecus sampai dengan manusia telah berlangsung sekitar 3 juta tahun. Perkembangan otak ini dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, tahap perkembangan ukuran. Yang kedua, adanya perubahan reorganisasi pada otak tersebut. Yang ketiga, munculnya sistem fiber yang berbeda-beda pada daerah tertentu. Dan yang keempat, munculnya dua hemisfer yang asimetris. Dari segi ukurannya saja, berat otak manusia sekitar 1 hingga 1, kg untuk ukuran barat. Ini hanyalah 2% dari berat badannya. Seluruh sistem saraf kita terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama, adanya tulang punggung. Yang kedua, adanya otak. Nah, otak dibagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, cerebrum atau otak besar. Yang kedua, cerebellum atau otak kecil. Yang ketiga, frontosomat atau batang otak. Yang keempat, limbing system atau sistem limbing. Kemudian adanya otak pada binatang. Evolusi otak pada manusia dengan makhluk lainnya sangat berbeda. Selanjutnya ada keterkaitan otak dengan bahasa. Otak memegang peranan yang sangat penting dalam berbahasa, karena apabila input yang masuk dalam bentuk lisan ataupun bunyi-bunyi itu ditanggapi di tabel temporal, khususnya oleh korteks primer pendengaran. Bila input yang masuk bukan dalam bentuk lisan tetapi dalam bentuk tulisan, maka jalur prosesnya agak berbeda. Nah, selanjutnya ada gangguan wicara. Apabila aliran darah pada otak yang cukup atau ada penyempitan pembuluh darah atau gangguan yang lainnya menyebabkan jumlah oksigen yang diperlukan sangat berkurang. Nah, ada bermacam-macam afisia. Yang pertama, afisia Broca. Yang kedua, afisia Wernicke. Yang ketiga, afisia anomik. Yang keempat, afisia global. Dan yang kelima, afisia konduksi. Nah, akibat lain dari stroke ini nih, yang pertama adanya penderita afreksia atau afresia. Yang kedua, penderita otaksia. Yang ketiga, penderita antegrade amnesia atau mengalami kerusakan pada bagian otak yang dinamakan hipokampus. Selanjutnya ada hipotesis umur kritis. Sebelum mencapai umur belasan tahun, anak mempunyai kemampuan untuk memperoleh bahasa. Nah, walaupun yang disajikan padanya secara naratif.
yang disajikan padanya skren naratif. Selanjutnya ada kekidalan. Manusia ada yang kidal dan ada yang kinar. Sementara itu, ada pula yang mampu menggunakan tangan kiri atau tangan secara imbang. Yang berbudaya seperti ini pada umumnya menghalangi anak untuk menjadi kidal. Padahal masalah kekidalan ini sebenarnya adalah masalah genetik. Selanjutnya ada otak pria dan otak wanita. Perbedaan otak pria dan otak wanita ini terletak pada bentuknya, yakni hemisfer kiri pada wanita lebih tebal daripada hemisfer kanan. Keadaan seperti inilah yang menyebabkan kelas bahasa umumnya didominasi untuk dapat sembuh dari penyakit afesia daripada pria. Selanjutnya ada bahasa sinyal. Bahasa ini mempergunakan tangan atau jari-jari untuk membentuk sebuah kata atau kalimat. Bahasa sinyal itu sendiri ada beberapa macam. Di antaranya ada bahasa sinyal Amerika, yang kedua bahasa sinyal Inggris. Terakhir ini ada metode penutup otak. Ada beberapa cara untuk mengobati atau meneliti otak manusia. Di antaranya, yang pertama, melakukan operasi setelah pasiennya meninggal. Yang kedua, melakukan pemisahan hemisfer kiri dan kanan untuk mengobati penyakit epilepsi pada saat pasiennya masih hidup. Yang ketiga, mengoperasi pasien hanya dengan anestesis lokal pada pasien yang masih sadar. Nah, hanya itulah penjelasan mengenai landasan neurolitis bahasa yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.